Beda. Ini keyboard ini Pak sejuta umat sekali keyboardku. Datang Keyboard membawa Volt. pasukan. Apa? Aku datang membawa pasukan. Pasukan bagus. Setelah itu aku tinggalkan pasukannya. Waduh, sangat pemimpin yang adil ya, Amir ya. Ya dong. Sangat adil. Kalian kok nggak usah dipimpin dia, aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. ada lagi nih pembawa pasukan. Udah mulai guys. Dia datang sendiri, aku datang membawa pasukan. Habis itu aku tinggalin. Oke. Silakan Bapak. Saya pamit ya. Oke, siap. Ya Allah, Kenapa pamit? Belum mulai udah pamit. Iya, gue datang cuma bawa pasukan doang. Wes lah. Semangat adik-adik saya. Yang siap adik ya, siap sahabat. Oke, yang benar kalau Goji sama Rakian nggak bener laporin aja ya. Iya. Tiba-tiba. Gue yang laporin diri gue sendiri. Oke deh. Lewat satu menit itu, lewat 1 menit korupsi. Dadah. Bye. Ya, dadah. Ya, kita habis kedatangan orang nggak jelas tadi. Mohon maaf. Ada keteledoran dalam security kami tadi. nggak bercanda. Maaf ya, ada seseorang yang masuk entah dari mana ya. Oke. Kita mulai Arabic class kita pada hari ini dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga berdoa semoga kelas Arabic class pada hari ini menjadi ilmu bagi kita dan menjadi barokah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, silahkan Bapak Ustadz Gozi LC MAPHD, silahkan dilanjutkan. Ya, ada udah kayak pizza ya. Iya, udah kayak pizza. PHD. Yo, silakan Gozi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk kita semua bisa berkumpul kembali, bertemu kembali pada sore hari ini. Semoga kita bisa berkumpul juga di surga ya nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita Arabic class di surga ya. Ya. Udah bisa Arab sih di surga kan bahasa Arab. Udah bisa Arab ya, bisa Arab. Dan tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan ke Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Kita lanjutkan materinya setelah sekian lama. Sekitar berapa lama sih? Kita tuh udah liburan yang materinya tuh. Sebenarnya kemarin kan udah satu pertemuan ya yang materi, tapi ya kayak udah lama gitu loh. Iya. Ya, Senin ya terakhir kali itu. Yang pasti udah hampir sebulan lah kita bukan nggak bener sih, lebih ke sehat lah, santai. Sekarang kita bahkan gaspol dulu. Saya gaspol. Bangko juga lagi ini lagi mudik mudik ke Palembang. Mudik. Iya, mudik ke Palembang. Oh, ini cerita dikit aja gue. Pernah nginep di rumah ortunya Bangko, jadi gue tahu itu Bangko mudiknya kemana. Iya. Iya. Ortu di Bali atau yang di Palembang lah. Oh, Palembang, iya. Wow. Asli Palembang. Oh iya. Oke. Enggak, soalnya kan ada ortu angkat juga kan. Oh iya. Di Bali itu ikut kakaknya. Oh iya.
Ya biasalah anak rantauan tuh bisa ketemu keluarga baru, biasanya gitu kan kalau yang rantau-rantau tuh. Ya waktu juga di sana. Gitu gitu. Jadi karena Bangko mudik, jadi kemungkinan besar Bangko bakalan libur dulu live-nya. Nah, itu bisa jadi kesempatan kita buat speedrun lagi Arabic kalau pada bisa. Tapi kalau masih misalkan kerja atau apa, biasa aja. Kalau pada nggak bisa, biasa aja kita seminggu 2 kali aja ya. Ini pada bisa tuh nggak? Siapa tahu nantilah lihat aja kondisi. Kita lanjut aja materinya. Kan kemarin kita udah tamat tuh itu tuh i'rabnya isim, kita udah tamat i'rabnya isim. Nah, sekarang kita berpindah ke i'rabnya fi'il. Berpindah ke i'rabnya fi'il. Seperti biasa gue share screen dulu. Oke. Udah kelihatan kah? Masih loading. Oke, sip. Oke, siap. Nah, materinya hari ini kita bakal i'rab Oh ya, perubahan pola. hari ini nggak ada rekaman kan ya? Jadi Ada. 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 Oke, Ada. siap, mantap. Tenang. Wes, silakan lanjut. Perubahan pola-pola akhir kata dikarenakan perbedaan amil-amil yang memasukkannya. Alamatul i'rab, alamat tuh tanda-tanda i'rab. Alamatul i'rab, rofanya gimana, nasabnya gimana. Oh iya, baru ingat aku kalau di ini tuh jarnya nggak ada. Tunggu, jazmnya belum ke bawah dong ya. Ya Allah, lupa tuh. Ya Tunggu bentar. Allah. Ini tuh sebenarnya kan yang hijau ini tuh jar. Terus ada lagi tabel yang jazmnya di sebelahnya gitu loh. Tapi aku belum dipoto ya Robi. Bentar ya, Gimana ya sih guys. Pak Ustadz? Aduh. Kan aku ini motonya juga 15 menit sebelum acara. Hari ini aku ada acara jadi you know lah. Tadi Ya, pagi tuh ada I know. ini. We can understand. We can understand. Gimana nih? Wait ya bentar ku foto dulu. Sabar ya guys, Pak Ustadz sedang menyiapkan slide terlebih dahulu ya. Gimana nih Pak Ustadz? Pakai nada sinetron Indosiar. Gue nggak pernah nonton sinetron Indosiar, nggak ngerti saya. Mak gue nggak suka sinetron, Pak. Begitulah. Alhamdulillah. Oke, I am back. Oke, nice akhirnya. Download dulu bentar. Jadi kalau di isim di fiil ya, fiil tuh nggak ada ini apa namanya, nggak ada jarnya, tapi dia ada jazm. Ada salah satu i'rabnya tuh jazm. Tetap 3, tinggal diganti jazmnya itu doang.
Kayak kan kalau kayak di apa namanya, di isim tuh malahan gak ada yang jazm, adanya jarnya tapi ada ya. Kalau ini kebalikannya kayak gitu. Baik. Jadi ada 3. Yang pertama tuh rofa, nasab, sama jazm. Nah ini yang jazmnya. Ini tandanya. Ini contoh-contohnya. Oke, kita mulai dulu pakai yang halaman awal tadi. Nah, yang halaman awal ini. Nah, jadi i'rab fi'il. Jadi buat spoiler dulu. Fi'il yang bisa, kan fi'il tuh ada 3 ya dari segi keterangan waktunya. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, sama fi'il amr. Itu 3 buah fi'il. Nah, jadi yang bisa di i'rab itu adalah fi'il mudhari doang yang mu'rab atau bisa di i'rab. Selebihnya itu mabni, tidak bisa di i'rab. Nah, kalau yang madhi itu dia maftuhul akhiri abadan. Selamanya huruf akhirnya dibaca fathah. Jadi dia mabni fathah. Akhirannya tuh selalu fathah. Contohnya kayak doroba, kan pakai fathah, akhirnya ba. Atau enggak koro'a. Terus tuh apalagi koro'a, kataba. Nah kayak gitu. Nah kayak gitu. Terus kalau fil amr itu dia kata perintah majzumun abadan, selamanya dibaca jazm. Nanti dia dibaca jazm tuh jadi dia ngikutin pola yang jazm, tapi dia cuman jazm doang, nggak bakalan rofa, nggak bakalan nasab. Tapi polanya dia ngikutin yang jazm, gimana akhirannya gitu. Terus kalau yang fi'il mudhari dia itu marfu'un abadan hatta dakhala alaihi nasibun au jazimun. Jadi kalau fi'il mudhari itu selamanya dibaca rofa hingga masuk padanya amil nasab atau amil jazm. Amil nasab, amil jazm. Jadi kalau fi'il mudhari itu dia i'rabnya berubah tuh kalau ada amil yang memasukinya. Nah, kita langsung aja contoh. Tapi sebelum itu ini ada beberapa pembagian di fi'il itu. Ini fi'il mudhari, terus dibagi ada 3 lagi. Ada yang namanya sahih akhir, ada yang mu'tal akhir. Kalau sahih akhir tuh, nah di fi'ilnya itu si fi'ilnya itu tidak berakhiran dengan huruf i'lat. Kalau yang mu'tal akhir itu kan berakhiran dengan huruf i'lat. Contohnya tuh yaqdi. Nah, kan ini adalah huruf i'lat ya. Kalau ini kebalikannya, akhirannya itu tidak pakai huruf i'lat. Wait ya bentar, iklan dulu sebentar. Kenapa lagi ya Allah? Ya, mohon dimaklum ya Oke, guys. I am back, I am back, I am Oke, back. udah. Udah, woi. Nah, Oke, kayak nice. gitu. Jadi kayak seperti itu. Nah, balik lagi ke amil. Jadi fi'il mudhari itu selama ini dibaca rofa. Nah, kalau yang sahih akhir ini dia rofanya tanda domah.
Jadi dia bahkan selalu defaultnya tuh rofa kecuali ada amil. Ingat itu ya. Walaupun dia jabatan katanya jadi apapun, sama nggak ada ini, sama nggak ada amil maka dia tetap rofa. Terus sebaliknya, walaupun apapun jabatan katanya, walaupun apapun jabatan katanya selama ada amil maka dia berubah i'rabnya. Nah ini yang defaultnya dulu. Yuhasibul hizbu hukaman zulaman. Nah, sedang mengoreksi partai. Jadi partai di sini kan fiilnya ini fa'ilnya, partai itu ini fiilnya. Partai sedang mengoreksi para penguasa yang zolim. Nah, kayak gitu. Dia di sini rofa, tandanya pomah. Nah, sekarang kita yang nasobnya. Arodal hizbu ayyuhasiba hukaman. Partai menginginkan untuk mengoreksi para penguasa. Jadi ingat Jadi, sesuatu. apa tuh? Enggak, bukan apa-apa. Nih, lanjutkan. Sudah, ya dipikirkan. Jangan dipikir. Nah, jadi di sini si fiil ini ya, fiil apa namanya? Fiil mudhari'nya itu jadi nasab. Ini nasab. Tandanya fathah. Nah, ini kan ada fathah di sini. Yuhasiba. Nah, amil tuh yang gimana? Nah, ini amil an. Jadi ada beberapa huruf yang dia dimasukkan ke kategori amil nasab an-nawasib, amil-amil yang menasobkan. Jadi dia tuh semacam harf jar. Kan harf jar tuh bisa membuat isim tuh jadi jar ya. Kalau ini amil amil nasab tuh ada sekumpulan huruf yang bisa membuat i'rab fi'il di depan itu berubah menjadi nasab. Ada juga amil jazm. Nah, itu bedanya cuma ngerubah jadi jazm gitu doang. Nah, nanti ada bisa di googling atau ntar lah ku share apa aja sih amil nasab tuh. Jadi amil nasab tuh an, lan, izan, kae, lam kae, kata jawabul fa'i, jawabul wawi, terus dan lain-lain lah. Nah, jadi gitu. Kalau aku sih hafalinnya tuh ini aja apa namanya si ini doang amil nasab, yang amil jazmnya nggak aku hafalin. Jadi tinggal misalkan aku baca nih amil nasab dan izan kailam jual bla bla bla, tapi kok nggak ada ya si yang kalimat ini, oh berarti ini amil jazm kayak gitu. Itu salah satu tips and trick dikit kayak gitu. Nah, ayyuhasiba hukaman. Jadi ay ini membuat, karena diambil nasab, membuat fi'il mudhari di depannya itu jadi nasab kayak gitu. Nah, kita sekarang ke contoh yang ini amil jazm. Wait, bentar. Ini amil jazm. Nah, di sini lam yuhasib hizbu hukaman. Nah, di sini ada juga amil. Nah, kalau jazm ini cukup unik buat tanda-tandanya. Dan dilihat ini tandanya sukun. Jadi kalau dia jazm terus dia sahih akhir, ya fi'il sahih akhir terus dia jazm. Nah, nanti tandanya sukun. Nah, terus di sini lam ini tuh dia tuh adalah salah satu amil jazm. Amil jazm tuh lam lama, lam alama, bla bla bla. Adalah panjang. Nggak panjang juga sih sebenarnya, bisa dihafalin ya, aku belum hafal kayak gitu. Lam yuhasib, nah dia karena jazm dan cirinya sukun maka si fi'il mudhari ini sukun. Maaf. Nah, lam yuhasib hizbu hukaman.
tidak mengoreksi partai partai tidak mengoreksi para penguasa, kayak gitu. Kalau partai. Nah, kan kalau di bahasa Indonesiain jadi agak belibet ya si susunannya tuh. Partai, kan kalau ke Indonesiain langsung tuh jadinya tidak mengoreksi partai para penguasa. Aneh kan. Jadi kadang kita kalau mau nerjemahin itu harus apa ya, harus ada ngotak-ngatik dikit lah si penempatan katanya. Jadi yang bisa lebih dimengerti. Partai tidak mengoreksi para penguasa gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu kah? Monggo yang mau ditanyakan. Guys, ada yang mau ditanyain kah tentang seputar materinya atau apa gitu, mungkin ada yang kurang jelas atau gimana lah, silahkan monggo ditanyakan. Monggo. Atau pada ngebul. Oh, Udah tanya ngebul dulu. Tanya dulu sih. Ini pertanyaan. Kalau misalnya itu kan ada apa amil jazim kan lam yuhasib. Nah, misalnya kita salah nih, lam yuhasiba. Itu nanti artinya beda nggak? Ya artinya bisa beda sama gak nyambung aja gitu jadinya tuh kayak misalkan aku pakai baja harusnya kan aku pakai baju atau enggak aku pakai baji apa gitu kurang ngerti. Jadi ya artinya bisa beda Oh, gitu. Berarti karena heeh, ya karena beda itu terus kan harusnya tuh pakai sukun karena ada amil jazm tapi kok pakainya misalkan alif fathah jadinya agak kurang nyambung gitu ya sulit dimengerti lah sulit dimengerti gitu. gitu ya. Berarti kalau yang aku rangkum, berarti kalau misalnya fiil apapun jabatan katanya, semisal tidak ditemukan amil nasab maupun amil apa tadi? Ya benar. Amr amr Amil amr nasab amr nasab sama amil jazm, berarti masuknya pasti rofa gitu ya. Apapun ya jabatan katanya. Gitu ya. defaultnya rofa kalau fiil tuh Kalau defaultnya gitu rofa. gitu Baru selama kalau tidak dimasuki amil dari apa amil amil. ya Oke. Oke, oke. amil kan amal Heeh. beramal saya ngeblank Oke, gimana dong sama. biar Terima kasih. Biasalah guys, belajar bahasa Arab memang begini. hampir di semua tempat gini deh Iya. Tes Pak Semakin Gozi. masuk yo Oke, masuk. Itu apa bedanya yang apa kalimat di sama kalimat di bawah itu kan cuman penyusunannya aja yang ditukar gitu kan. Tapi itu sistemnya sama. ini tuh contoh jumlah fi'liyah ini jumlah ismiyah itu doang sih kan ini diawalinya sama isim al-hizbu partai itu kan isim ya al-hizbu lam yuhasib hukaman kalau ini diawalinya sama fi'il jadi jumlah fi'liyah ini lebih ke ini sih apa namanya mempengaruhi i'rab isim-isim yang lainnya kan kalau isim itu tergantung jabatan kata jadi ini mubtada khobarnya itu berupa jumlah jadi di dalam sebuah jumlah nah dia tuh susunan katanya ada mubtada ada khobar mubtadanya itu berupa satu isim mubtadanya itu partai terus khobarnya itu keterangannya berupa satu jumlah lagi berupa satu kalimat lagi yakni jumlah fi'liyah jadi ada semacam jumlah di dalam jumlah cukup ribet. nggak cukup, Jadi, sangat ribet. oh sangat ya udah Sangat. kelebihan sih Nggak cukup, sangat ribet. ya kayak gitulah gitu Oke, monggo ada yang mau Pak. aku sambil makan ya monggo yang mau makan sambil
apa cemilan Aku juga lagi apa. bikin susu, Ji. Oh, wow. Jadi moderator sambil bikin susu. Apalagi kalau bukan Syabil. Tidak bertanggung jawab. Oke, monggo. Monggo guys, ada yang mau ditanyain lagi? Pak, kirim gambarnya. Ya, oke. Pin ya guys ya. Tuh, monggo dicek. Bisa dicek sendiri. Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Nah, itu yang tadi yang paling atas namanya apa, Pak? Berarti Mana? itu loh, itu kan ada banyak alinea kan. Apa itu ya Allah? Astagfirullah. Kan ada tiga baris kan. Baris yang paling atas tuh disebutnya apa? Oh, sahih akhir. Safif akhir. Ya, sahih akhir. Sahih Oke. akhir. Jadi akhirnya tuh sahih, bukan mu'tal. Gitu. Yang di bawahnya mu'tal. Begitu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Silakan guys. Kita sampai jam 5 ya. Iya. Setengah jam. Berarti setengah jam lagi ya. Kita biar kayak ini pembicara terkenal pakai bahasa basi. Tidak terasa sudah setengah jam waktu kita lalui. Iya, nggak terasa banget ya. Iya. Sungguh cepat sekali waktunya. Iya. Kayaknya kurang deh waktunya. Waduh. Kalau ditambah bahaya, tambah lama pusing. Goji, Ya, mau nanya. monggo. Kalau yuhasib gitu kan dalamnya ada domir huwa kan? Ya, Kalau diganti domir huma gimana? diganti domir huma. Ini udah Lam domir ya. yuhasibabu apa gitu. Diganti domir huma, dia tuh jadinya huma tuh ini buat yang muzakkar atau yang muannas? Huma kan sama ya, muzakkar sama muannas tuh. Sama-sama. Yang muzakkar. Ada ribu huma, jadinya yuhasibuhuma. Ya, yuhasibuhuma. Salah. Allah, kok aku lagi ya? Yuhsibuhuma. Ya gitu. Yuhsibuhuma. Yuhasibuhuma. Tambahin huma aja sih di belakangnya. Soalnya ini polanya tuh kan contohnya yadribu ya. Yadribuhu, yadribuhuma, yadribuhum, yadribuha, yadribuhuma, yadribuhunna, yadribuka, yadribukuma, yadribukum, yadribuki, yadribukuma, yadribukunna, yadribani, yadribna. Jadi ini ya tuh tinggal diganti aja sih fiilnya yuhasibuhuma kayak gitu. Yuhasibuhuma. Oh, kalau diganti jadinya dia jazam terus ada domir huma, lam yuhasibuhuma kayak gitu. Oh. Gitu. Terus kenapa kok ini nggak lam yuhasibuhuwa gitu? Buah. Ya karena polanya gitu sih, orang Arabnya nyebutnya gitu. Jadi udah dirumusin kan. Nah, rumusnya tuh kayak gitu pola bahasa Arabnya. Pola domirnya kalau di fi'il mudhari. Gitu. Gitu Ji, gimana Ji?
Goji. Berarti kan aslinya kan yuhasibu. Ya, Terus kalau dilanjutin yuhasibu, yuhasibani, yuhasibuna. Bukan ya? bukan Kalau itu biasa. berubah apa sih itu tuh? Eh. Oh alah, ya Allah ya Robi. Aduh, salah aku. Oh yang tadi tuh pola buat ini apa namanya? Pola buat ini apa namanya? Benar nih. Kok aku pusing sendiri ya? Ini tuh yuhasib partai. Oh, yuhasib. Ya benar sih kayak tadi polanya. Ya benar. Yadribuhuma. Yadribuhum. Jadi yuhasibuhuma itu. Atau enggak yuhasibani. Kok aku jadi pusing sendiri ya? Kok ada dua sih polanya? Pusing dulu. Wait. Mutasil lah, munfasil. Oh, ya gitu sih. Tunggu. Kayaknya lebih cocok ini deh. Yang yaf'ulani yuhasibu. Tapi nggak cocok juga ya. Yuhasibani kan masih rofa. Tapi kalau nasab gimana maksudnya? Tanya gitu. Iya. Nasab atau jazm? Oh, jazm. Kalau jazm. Kalau jazm yuhasibuhuma. Itu Oh sih gitu. paling. Oke. Tinggal ditambah aja domirnya di situ. Itu. Gozi suaranya lebih deep. Gozi yang mana? Tuan Azam ya, tapi suaranya terkesan lebih muda dari Pak Goji. Setua itu kah aku? Wait. Guys. Suara gue emang mirip sama Gozi ya? Iya kata aku. Emang ya? Nggak ada. Kayaknya beda. Beda juga sih, tapi pusing aku. Goji bilang soalnya suara gue mirip sama Gozi. Nggak Tapi tahu. kayak ada gitu loh segaris, tapi nggak semuanya banget. Kayak ada beberapa titik yang kayak rada sama. Suara Azam agak kawaii gitu. Waduh. Nggak Aduh kawaii. jangan dong. Kawaii. Masa Sih nanti Gozi itu loh terbang dibilang gitu dipuja-puja. Aduh, terbang? Goji lebih seret. Ya aku sering makan gorengan. Suara gue gimana guys kalau suara gue? Waduh, jadi perhitungan suara ya, penilaian suara. Ini kan penasaran. Iri suara Ustadz Gozi. Kok iri suara Ustadz? Gimana sih kok aku nggak ngerti? Aduh, kan orang tuh kalau pakai domir tuh bisa pusing ya. Jadi biar nggak pusing tuh jangan pakai domir, pakai nama langsung. Misalkan Syabil bekerja, jangan cuman dia bekerja, terus dianya tuh kan pusing ya, dia yang mana. Ini walaupun udah pakai nama aslinya Gozi bekerja, tapi Gozi yang mana ya tambah pusing juga. Ya Robi. Suara Azam tuh agak tinggi dibanding suara Syabil, terkesan sama walau bedanya di situ. Wis, Kak Fitri menjadi penilai suara kayak guys ya. Mantap, Ini penilai coach suara. vokal nih, coach vokal. Aduh. Oke. Yang mau ditanya lagi guys? Ini nih Kak. Oh ya mangga Bang Irfani.
Yang tadi yuhasibuhuma tadi apa? Yuhasibuhuma tuh ini artinya mana ya? Ya, ini. Artinya tuh huma tuh dia dua orang dia dua orang huma tuh. Dia artinya tuh dia dua orang bukan dua orang, bisa dua partai telah sedang atau akan mengoreksi para penguasa. Jadi huma tuh buat penanda sini ya, domirnya tuh dua yang melakukan pekerjaannya dua orang kayak gitu. Ini Kak udah kejawab ya Bang Irfan nih. Nanti kita bakalan lebih dalam di pertemuan berikutnya sih tentang domir. Kita belum ke sana. Tapi emang udah banyak ada yang nanya nih Gi. Kalau ya. jazm bukannya tanda jazmnya dengan membuang nun? Itu ada lagi Kak. Nah, bukan yang di sohi akhir. Nah ini kan ada 3 ini ya. Ada sohi akhir, mu'tal akhir, yang ini mu'tal akhir. Terus af'alul khamsah. Nah kalau yang sohi akhir itu ciri jazmnya sukun. Tapi kalau yang mu'tal akhir dia ciri jazmnya itu membuang huruf i'lat. Kayak yakudi ini, ya-nya kan dibuang. Terus yang membuang sukun itu yang af'alul khamsah. Ya nunnya pembuangan, dibuang nunnya. Contohnya ini. Yutabbaku yutabbaku kan harusnya ada nun di sini tapi dibuang. Itu Kak. Kalau domir huma ya itu ini sih tergantung yang mana ini ya ilmunya itu. Semoga terjawab pertanyaannya. Aduh, kasihan yang baru join langsung ngeblank. Monggo ada lagi kayak mau ditanyakan agen sekalian. Lanjut, Pak. Lanjut. Tidak terasa sudah 38 menit. Basa-basi lagi ya. Oke, kita lanjut. Kita ke yang ini lagi. Switch. Nah ini. Balik lagi ke sini. Selanjutnya kita yang mu'tal. Hari ini sampai mu'tal aja cukup ya. Yang af'alul khamsah ini agak rumit. Bukan rumit sih. Mempelajarinya tuh butuh lebih ketelitian gitu. Jadi ini besok aja palingan. Jadi ada yang ini ada hubungannya sama yang ini juga. Ini nanti aja. Kita sekarang ke fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya, jadi fi'il mudhari yang berakhiran dengan huruf i'lat. Huruf i'lat apa aja? Alif, wawu, dan ya. Itu rofa'nya itu tanda dhammah. Ya qadil. Qadi. Nah, jadi hakim itu kan qadi itu hakim. Hakim itu kan kerjaannya memutuskan. Nah, sedang memutuskan itu yaqdi. Gitu. Jadi dhammahnya itu muqaddarah, diperkirakan. Tidak zohir itu kan nyata ya di depan mata langsung. Kalau ini tidak, dia muqaddarah diperkirakan. Jadi yaqdil qadi. Si ini juga kan kalau kita balik lagi dia masuknya ke ini mangkus ya. Mangkus tuh. Nah, isim mufrad mangkus. Nah, rofanya juga tandanya dhammah muqaddarah. Nah, mereka berakhiran huruf ya, huruf i'lat. Mereka tuh satu akar kata, jadi masih saudara lah. Satu emak bapak. Kata mereka tuh cuma cabang-cabangnya doang gitu loh. Kalau ibarat sebuah
kata-kata tuh pohon. Nah, mereka tuh cuman cabangnya, akarnya tuh, oh di akar katanya tuh sudah akar katanya tuh apa ya? Lupa aku jadi lupa. Kalau yang ada hubungannya sama huruf i'lad tuh emang suka rada beda gitu loh. Ada sedikit yang diubah-ubah. Aku lupa akar katanya apa. Ya gitulah ya. Ya kondi iqobal ini. Hakim sedang memutuskan sanksi bagi para penjahat. Nah, iqobal itu sanksi. Dia sebagai maf'ul bih. Apa yang diputuskan yakni sanksi jaroimi. Ini idofah. Sanksi bagi para penjahat. Sanksinya penjahat. Idofah nantilah kita bahasnya. Cara nentuin ini masuk i'rab nasab rofa jazm apa ya? Tergantung amilnya, Kak. Jadi kalau fi'il itu tergantung amilnya. Kalau secara default kalau nggak ada amil apapun dia rofa masuknya. Tapi kalau ada amil nasab dia nanti masuknya ke yang nasab. Kalau ada amil jazm dia masuknya ke yang jazm gitu, Kak. Cara nentuin. Begitu. Nah, sekarang kita ke yang nasab. Ini contohnya tuh ada amilnya. Ciri nasabnya tuh ja'a. Kalau ja'a ini kan nggak ada amil nih. Dia ja'a ini tuh fi'il madhi. Jadi dia mabni ja'an. Jadi dia bakalan maftuhul akhiri abadan. Selamanya dia fathah di akhirannya. Jadi fathah terus. Ja'a telah datang al-qondi. Di sini tuh dia sebagai fa'il. Maka i'rabnya rofa. Hakim ini tuh dan dia masuknya isim mangkus, dia rofanya muqaddaroh. Domahnya muqaddaroh diperkirakan. Jadi tidak terlihat. Amil itu apa? Amil itu semacam harf jar. Ya Allah, aku udah ngulang ini kedua kali. Jadi amil itu semacam harf jar kan, tapi kalau harf jar itu bisa membuat isim di depannya menjadi jar. Kalau ini amil tuh dia membuat harf juga, harf yang bisa membuat fi'il mudhari di depannya bisa berubah jadi nasab atau enggak jazm gitu, Kak. Nah, ini langsung faktanya aja. Qadi. Nah, ini tuh amilnya nih. Amil nasabnya nih li. Salah satu amil nasabnya. Dia qoban. Karena ada amil nasab, maka yaqdi fi'il mudhari ini tuh dia dapat fathahnya zahir enggak muqaddarah. Yaqdiya ada fathahnya jelas liyaqdiya, karena ada amil ini maka dia jadi nasab si fi'il mudhari'nya nih. Nah, nasabnya itu karena dia fi'il mu'tal akhir, fi'il yang berakhiran dengan huruf i'lad di akhirnya, maka dia dapat fathah tandanya. Yaqdiya iqaban sanksi, memutuskan sanksi. Dan di sini dia sebagai maf'ul bih. Apa yang diputuskannya sanksi. Gitu. Nah, selanjutnya kita ke yang jazmnya. Yang Windows. Misal aku motonya 2 kali harus pindah. Tapi nggak apa-apa. Demi klien, asik demi kliennya guys ya. Ini sekali ya. Amil tuh yang menerima zakat beda, Pak. Ini amil nasab, bukan amil zakat. Nah gitu. Sekarang jazm. Alhamdulillah gambarnya jernih. Ini apa nih? Beneran jernih atau sarkas? Beneran jernih kah? Atau gimana?
beneran jernih di tengah. Ya, takutnya kan kayak, lu pinter banget, banget padahal kan itu sebenarnya ini ya ngejek 50-50 ya. Yang ini agak burik ya. Yang penting Arabnya bisa dibaca. Nah, kita yang ini dulu mu'tal. Kalau dia tuh jazmnya tandanya itu adalah huruf i'latnya dibuang. Kan ini mu'tal tuh berakhiran huruf i'lat ya fiilnya. Nah, ini dibuang kalau dia jazm. Nah, lama ini salah satu amil jazm. Al-jawazim, amil yang menjazmkan. Lama ya qadi belum memutuskan al-qadi di sini sebagai fa'il, pelakunya subjek pekerjaannya, subjek predikatnya. Ya qaba sanksi di sini maf'ul bih. Jadi dia nasab qabal jaro ini. Nah, di sini idhofah lagi. Jaro ini para penjahat. Jadi telah ini sanksinya belum diputuskan sanksi buat para penjahatnya. Jaro ini. Itu. Nah, di sini lama ini kan ini amil jazm maka membuat fi'il mudhari di depannya itu jadi jazm. Karena fi'il mudhari di depannya itu berakhiran huruf i'lat, maka dia masuknya ke fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Nah, tanda atau alamatul i'rab dari jazm fi'il mu'tal akhir itu adalah membuang harf i'latnya, huruf hijaiyah yang huruf i'latnya gitu. Jadi yaqdi. Karena biasanya yaqdi agak panjang gitu, kalau ini enggak. Qodil, qodiya, qodi. Nah, qodi itu gitu. Materi hari ini sampai di sini saja. Monggo ada yang mau ditanyakan ya guys ya. Belum ada yang mau nanya, aku mau nanya. Belum ada yang mau nanya, aku mau nanya dulu ke Syabil. Apa tuh? Syabil, susunya udah jadi. Kenapa susu ya? Udah habis. Udah gue cuci juga gelasnya. Wow, hebat ya. Sepil judul buku gampang. Lu tuang ke air. Aduk. Iya. Sepil judul bukunya dong Pak, Arabic Mapping ya guys ya. Dari yang kemarin tuh masih Arabic Mapping tuh yang kita pelajari. Perasaan tak pernah ku spill lah kapan? Perasaan minggu lalu ya. Yang foto bareng Ustaz Felix itu loh, Bil, inget nggak? Ya, kenapa? Nah itu, yang kemarin udah di spill tuh. Oh iya. Ya. Kayak gitu ya guys ya, monggo. Kalau mau pesen bisa lewat gue. Oh enggak dong, bercanda. Tuh, tadi. Makasih sama-sama. Biar bet ya gue. Judulnya Arabic Mapping. Jadi metode ini tuh tapi nggak tahu beli di mana, emang nggak tahu gue juga. Belinya tuh karena ustadznya buka kelas gitu, jadi ada kesempatan beli. Jadi Arabic Mapping ini tuh jadi Arabic Mapping, jadi dipetakan gitu Arabnya. Jadi ada petanya gitu sih, materinya tuh kayak ada peta. Ini dibagi ke sini. Bagus sih kalau buat pemula belajar pakai buku ini tuh relatif mudah dimengerti lah. Tapi karena kita belajar bahasa Arab tuh nggak mungkin bisa aja sekali materi langsung paham. Tapi itu agak sulit. Jadi ya cocok lah buat awal-awal. Sama ini bukunya berwarna buat anak-anak yang suka visual. Itu ngapalnya dengan visual bahkan lebih mudah. Ya, aku jadi sales kitabnya, bukunya. Ayo dibeli.
Bismillah dapat komisi. Parah. Parah. Link belinya aku juga nggak tahu di mana ini belinya. Ntar kalau mau beneran ini aja DM. Ntar aku tanyain ke ustadznya. Aku punya nomor ustadznya. Aku belajar langsung dari ustadznya Wasi. Monggo. Ntar bisa lah kalau minat DM ngabel. Ya Allah, kayak gitu. Adakah yang mau ditanyain seputar materian? Oh iya, nanti malam ada curhatan bapak-bapak. Oh ya, nanti malam jangan lupa guys, ada curhatan bapak-bapak pukul 8 ya, pukul 8 WIB. Jadi nanti kita bakal ngebahas topik mudik ya bersama bapak-bapak bapak-bapak komplek dan juga bocil. Kok bapak-bapak komplit sih, nggak ngerti gue. Ya Allah, sambil tuh ngetik suka typo, ngomong juga typo. Sekarang ngomong juga typo gue. Oke, jadi ya jangan sampai ketinggalan. Pukul 8 WIB hari ini curhatan bapak-bapak. Oke, sekian dari gue guys. Terima Sambil kasih. Ada nanyain apa namanya? Dia ngobrol sama gue di DM. Dan nanya, gue mau bla 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 bla. Hah? Gue? Maaf, salah, typo. Maksudnya mau. Jauh banget ya dari gue ke mau tuh typonya. Nggak jelas ya emang. maaf. Tapi paling Gimana ya? Emang sudah takdir sebelah gue untuk menjadi kaum typo gitu. Emang begitu. takdir. Tapi Anda bisa merubah takdir itu. Oh, takdir dirubah. Itu adalah hal yang di dalam kekuasaan manusia, Bill. Jadi lo masih bisa merubah. Iya. Tinggal itu tuh lu olahraga nanti jempol lu jadi kurus. Nah, nanti kalau udah kurus relatif lebih mudah. Tapi gue juga tetap ini sih typo kalau udah kurus checking. Typo itu tidak memandang bentuk jari. Karena guys, tanya lagi. Lagi pernah ngebahas buku. Ya, Malah nanti ketika Fitri. Pantes. Katanya nanti tanggal 24 bahkan ada kelas diksi sama Pak Radi. Oh iya, nanti ada kelas juga yang mau Paradi. Aku disuruh promosiin kelasnya katanya. Ayo diikuti. Nah kan kita lagi belajar bahasa Arab nih, nanti belajar bahasa Indonesia juga diksi. Tapi jujur gue baru ngerti tentang ini ya, padahal subjek objek predikat tuh materi kelas 2 ya. Tapi entah kenapa aku nggak ngerti loh waktu itu. Terus malah ngertinya tuh waktu belajar bahasa Arab ini. Jadi ngerti maksud subjek objek predikat ya Allah. Gitu. Monggo ada yang mau ditanyakan lagi kah? Itu ada 2 seri bukunya. Aku punya yang seri 1 masih basic. Kalau seri 2 dia lebih dalam. Nyasar dia ke Cina ya itu. Oh mana itu? Aku nggak tahu lah. Perindustrian. Oke, monggo ada yang lagi kah yang mau ditanyain? Tinggal 6 menit ya nih guys, tinggal 6 menit. Tinggal 6 menit. Monggo dikualitaskan 6 menit terakhirnya. Sebelum aku cabut. Secara big mapping ini Tiongkok. Sangat Arabik ya. Arabic Chinese.
Aduh. Soalnya kalau ini apa namanya, kalau aku nggak jawabnya di sini, kalau ngetik tuh aku agak males, bukan males sih, lebih bahasa Arab tuh banyak yang dijelasin ya, jadi nggak bisa sekedar kalau kayak matematika kan. Ini jawabannya gimana Pak? 1 tambah 1, tinggal ketik klik 2 kirim kan bisa gitu kalau di chat. Mahal bukunya, tapi ilmunya juga bagus. Aku kok lupa ya beli buku ini berapaan. Oh, yang bekasnya aja tuh Bekas tuh. 30.000. Atau Bekas kalian mau beli buku yang ku pakai ini, ku lelang, masih lelang. lelang dong. Dijual 1 juta nih buku. Kertas yang dipakai, kertasnya tuh keras, ini bukan kertas yang kertas ini kayak kardus gitu kertasnya, jadi kokoh. Nih ya, gue coba apa namanya, nyalain kamera bentar aja. Nah, cek gue on cam bentar nih, mana ya. Kebuk kertasnya. Waduh. Aduh, setting kamera bentar. Bentar. Ya, kamera akses is denied. Walah, di setting. Aku nggak nyalain kamera ya. Kali kapan aku nyalain kamera? Kameranya. Wait, kok nggak kedetek ya kamera aku ini? Susah. Bentar aja lah ya. Kamera ini nggak kedetek. Monggo ada yang mau ditanyain lagi kah? Atau minat buat beli ini bukuku dimulai dari 500.000 aja lah biar lebih murah. Dagingnya perlu visual kenapa? Gak yakin keras panggoji sebelum dibentuk. Allah Pak Ian sangat tidak percaya. Gitu. Bukannya hardcover terus kertas. Wajar, itulah tanda buku yang menguras kantong. Iya begitulah. Buku ini ada PDF sih. PDF-nya aku minta ke ustadznya, bisa katanya. Gak ada kayaknya. Buku hardcover terus kertasnya kertas majalah, itulah tanda buku yang menguras. Modul ngefast tuh kayak mana, Bil? Aku nggak punya. Ngefast gue belum pernah. Lu nggak punya? Kalau ngesel nggak ada modulnya. Pagoji beli baru 350.000. Kenapa punya Pagoji bekas malah lebih mahal? Kan pernah dipakai belajar langsung kepada ustadznya ini buku. Terus aku mengajarkan kalian dengan buku ini juga. Gitu. Ini kirim biar aku yang nyoba. Parah Bang Ian. Mencuri berkedok minjem.
barokahnya banyak ya. Bekas lebih berkah. Kurang lebihnya. Monggo. Scan aja Pak. Scan gimana? Scan foto kah? Beli. Beli aja ya guys ya. Nanti banyak. Dikira banyak. Monggo kah, udah jam 5 juga nih. Kalau nggak ada lagi, kita tutup aja kali ya. Ya kak, Bu Desi mau nyumbang kak. Dan senang hati kata anak-anak Arabic Class. Nah, ayo kak, sumbang. Oh, atau enggak bikin ini aja ya, kan biasanya program ini ya, sebarkan Al-Quran. Jadi 50.000 per mushaf. Nanti kalau ada donatur yang mau bisa tuh. Kita juga bikin aja. Nanti cari donatur. Apa yang mau donate satu bukunya 1 juta. Enggak dong. Itu dikorupsi ntar. 350.000. Nanti 3 orang top yang Arabic Class yang paling rajin ntar dapat tuh. Jadi kan butuh 1 juta. Nanti kita open donate ke kitabisa.com aja buat anak-anak Arabic Class Madani. Para calon ahli bahasa Arab. Hashtag open donate buat Aceh. Tapi kayaknya kita deh Pak paling miskin, memalukan banget ya open donate. Sebenarnya open donate tuh ini loh, ngemis dengan gaya sebenarnya kurang lebih. Nggak ngemis juga sih, tapi ya kurang lebih lah. Itu tuh streamer itu tuh. Ada playlist YouTube-nya nih, Arabic Mapping. Arabic Mapping ada. Jadi itu udah di share sama Kak Fitri. Nah itu ustadznya. Tunggu kalau dia mau belajar. Aku belajarnya tuh 2021 tuh kapan sih? Aku lupa ya. Waktu umur aku 12 tahun akhirnya. Awal pandemi. Mari guys, open saluran pahala, yang mendapat pahala silakan. Atau enggak kalau kalian emang serius nanti tak minta anggaran aja ke Pak Walkot. Parah. Enggak dong. Gua ajuin ya bener ya. Syabil cepu ya guys ya. Tapi siapa tahu nanti Pak Walkot nonton video ini juga ya. Jadi percuma dong. Idenya parah tapi terbagus. Ya gitu. Fitri auto dapat. Tidak ada jalur orang belakang ya guys ya. Nanti atau enggak di ini aja diacak. Ngegacha kita. Nanti di spin siapa yang dapat. Ya. Dan ini nggak ada lagi yang mau nanyain seputar materi ya kah? Ada yang mau ditanyain guys? Kalau nggak ada, gue tutup ya. Aman Pak. Wow. Nggak ada Pak. Ada Budes. Nggak ada Pak, baru denger. Oke, nggak ada. Tutup aja kali Bil. Oke. Baik guys, terima kasih banyak atas kehadirannya pada sore hari ini. Mari kita tutup Arabic class kita pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jangan lupa guys. Nanti jam 8 malam curhatan Bapak-bapak ya. Dan juga terima kasih buat Koji, terima kasih buat semuanya yang udah hadir di sore hari ini.
izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Dadah. Mila jadi host. Asik host. Aku izin pamit ya guys ya. Bangun tuh nanti ada yang jahil, hati-hati. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.